Pemirsa, pasca mendapat penolakan dari wali murid, SDN 01 Pondok Cina batal direlokasi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menghentikan sementara dana pembangunan tempat ibadah yang rencananya akan dibangun di lokasi SDN 01 Depok. Upaya pengosongan SDN Pondok Cina 1 mendapat perlawanan dari orang tua murid. Akibatnya, upaya Satpol PP mengosongkan sekolah ini pada Minggu pagi gagal. Ketegangan dan adu argumen kedua belah pihak tidak terhindarkan. Setelah perdebatan alot terjadi, akhirnya pengosongan SDN Pondok Cina 1 pun ditunda. Ditanyakan apa urgensinya bahwa harus dilakukan pengosongan hari ini juga di Minggu pagi untuk pengalih fungsian sebagai masjid. Sementara yang diminta oleh orang tua murid itu sebenarnya mereka tidak keberatan untuk dipindah gitu. Tapi tolong disiapkan dulu tempat relokasinya, tempat pindahnya itu disiapkan dulu supaya ruang kelasnya mencukupi. Karena kalau dengan mereka dibagi menjadi kelas siang di sana, berarti kan ada indikasi kuat bahwa ruang kelasnya tidak mencukupi sehingga harus dibagi kelas pagi dan kelas siang. Pasca polemik terjadi, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan tanggapan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah mengirimkan surat ke Pemkot Depok untuk memberhentikan sementara penyaluran dana pembangunan masjid yang akan dibangun di lahan SDN 1 Pondok Cina. Hal ini karena pembebasan lahan untuk pembangunan masjid belum selesai dengan bermusyawarah. Selain itu, Ridwan Kamil juga menginginkan Pemkot Depok tidak mengorbankan fasilitas pendidikan untuk pembangunan Masjid Raya Depok. Saya sudah kirim surat, intinya segala aspirasi daerah itu sangat kami perhatikan asal selesaikan dulu urusan dinamika lahannya kan, karena lahannya masih berdinamika. Ya sudah saya kirim surat, dananya ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan gitu. Sampai itu selesai secara baik-baik, dan saya udah kirim surat tolong dikedepankan musyawarah. Setelah upaya pengosongan gagal, Senin pagi murid SDN Pondok Cina 1 masih beraktivitas. Namun kegiatan belajar dilakukan oleh relawan karena tidak ada guru dari Dinas Pendidikan Kota Depok yang datang untuk mengajar. Para guru di sekolah ini sudah tidak datang ke sekolah sejak adanya informasi bahwa gedung sekolah akan direlokasi menjadi tempat ibadah. Meski guru di SDN Pondok Cina 1 ini tidak datang ke sekolah, namun para murid tetap belajar dengan dibimbing oleh sejumlah relawan. Seperti apa nasib siswa SDN Pondok Cina 1? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum wali murid SDN Pondok Cina 1, Francine Wijoyo. Selamat sore, Mbak Francine. Selamat sore, Mas Basim. Baik, Mbak Francine, saya ingin buka pertanyaan dari bagaimana nasib belajar mengajar murid di sana pasca memang rencana relokasi dilakukan, kemarin juga penggusuran akhirnya batal dilakukan. Seperti apa saat ini aktivitasnya? Untuk kegiatan belajar mengajar dari guru-guru SDN Pocin 1 itu sudah tidak mengajar di lokasi ini sekitar 4 minggu. Karena diperintahkan untuk mengajar di SDN Pondok Cina 3 dan 5. Sehingga pada saat tidak adanya guru di sini, kegiatan belajar dan mengajar dibantu oleh relawan. Baik, lalu setelah polemik ini muncul, sejauh ini sudah ada audiensi atau permintaan pertemuan dari pemerintah Kota Depok dengan pihak sekolah, terutama ini dengan wali murid, orang tua para siswa? Selama polemik ini muncul, sebenarnya dari orang tua murid itu sudah meminta audiensi dengan wali Kota Depok, tapi sayangnya belum berhasil bertemu. Dan kemarin itu karena ada insiden upaya pemusnahan yang dihadiri oleh Satpol PP mewakili Pemkot Depok, sehingga tercapai kesepakatan bahwa permintaan audiensi kami dengan Pemkot Depok akan disetujui, tapi jadwalnya menunggu informasi dari kami, dan saat ini audiensi tersebut jadwalnya masih kami koordinasikan dulu. Oke, Mbak Francine, mungkin masih banyak juga masyarakat ini yang belum mengetahui sebenarnya duduk perkaranya di mana. Apakah memang lahan dari SDN Pondok Cina 1 ini memang milik Pemkot Depok sehingga berhak digunakan untuk pembangunan masjid, atau seperti apa?
Kalau kita lihat dari informasi yang beredar, riwayat tanah ini, sekolah ini tuh sudah berdiri sejak tahun 1946. Informasi dari masyarakat sekitar bahwa ini juga merupakan tanah wakaf. Kemudian informasi selanjutnya di tahun 2002 ada perolehan aset atas lahan ini dengan nilai tertentu. Namun informasi yang terakhir kemarin melalui Satpol PP dan Pemkot Depok bahwa ini sudah beralih dari Disdik ke Sekda. Namun dari berita yang terakhir kita baca itu juga diinformasikan sudah beralih ke Pemprov Jawa Barat. Nah, ini masih perlu kita pastikan lagi, tapi kalau itu pernyataannya dari pejabat pemerintah yang terkait, kita asumsikan bahwa itu benar gitu. Jadi harusnya status terakhir itu di Pemprov Jawa Barat. Mbak Francine, kalau kemudian dikatakan bahwa dari tim Pemkot Depok alasannya direlokasi juga karena situasi lalu lintas padat, kemudian rawan kecelakaan bagi anak-anak SD, tanggapan dari pihak wali murid ini seperti apa? Dari wali murid sendiri tidak ada keberatan, tidak ada keluhan mengenai keamanan. Kami juga kemarin ngobrol dengan beberapa alumni, tidak ada masalah keamanan itu. Tidak pernah ada kecelakaan atau sebagainya ya Mbak ya, berarti ya? Sampai saat ini sih belum Aman ada ya, berarti laporan dari orang tua murid ya mengenai hal itu. Tapi kalau misalnya memang yang dikeluhkan adalah keamanan atau misalnya kemacetan, sebenarnya ada solusi yang jauh lebih murah dan efektif. Misalnya kalau mau yang murah, ada petugas yang membantu menyeberangkan. Kalau mau investasi lebih gitu, bisa menggunakan jembatan penyeberangan orang. Atau juga ada usul dari orang tua murid gitu, pintu masuknya saja yang diubah lokasinya, jadi tidak yang di jalan besar, tapi diubah melalui samping. Jadi sebenarnya kalau ada niat baik, banyak yang bisa dilakukan sebagai alternatif yang lebih murah dan juga lebih nyaman dan aman buat anak-anaknya. Oke, Mbak Francis, sebenarnya apa yang menjadi keberatan dari wali murid? Apakah betul wali murid menolak untuk direlokasi atau penolakannya hanya karena kegiatan belajar mengajar nanti akan digabung dengan sekolah lain, Mbak? Penolakannya ada beberapa hal. Pertama, karena sosialisasinya mendadak sekali. Dalam sosialisasi tersebut juga belum dicapai kesepakatan antara dari pihak sekolah atau yang mensosialisasikan dengan orang tua murid. Karena yang terdampak ini adalah murid street atau anak-anak mereka gitu. Jadi seharusnya yang diprioritaskan juga adalah kenyamanan dan layanan pendidikan bagi anak-anak ini. Apalagi ini dilakukan pada saat masa belajar aktif, dan kemarin juga mereka seminggu terakhir itu sempat ujian gitu. Kalau misalnya memang mau dilakukan, kenapa tidak bisa menunggu pada saat mereka kenaikan kelas di saat mereka sedang libur? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan relokasi. Kalau memang mau direlokasi, tolong disiapkan dulu tempat penggantinya. Yang sampai saat ini belum layak, ada baik, tempat dan penggantinya. aman. Nah, lokasi pengganti yang diminta atau yang diusulkan oleh Pemkot Depok adalah SDN Pocin 3 dan 5. Tapi kondisinya adalah mereka juga kelasnya kurang. Di Pocin 1 ini ada 12 kelas. Baik. Sedangkan di 2 sekolah lainnya tersebut mereka hanya 6 dan 9 kelas untuk mereka sendiri. Sehingga dengan adanya tambahan dari Pocin 1 ini udah pasti kekurangan kelas. Itu juga diindikasikan dari sebagian murid-murid Pocin 1 yang bersekolah di sana, mereka masuknya kelas siang. Berarti kan ada kurang kelas gitu. Baik. Nah, yang ketiga, ketiga adalah jam belajar mereka jadi berkurang karena masuk kelas siang. Kalau masuk kelas pagi itu jam 7 sampai sekitar pukul 1 atau 2 siang. Setelah itu mereka masih bisa melakukan ekstrakurikuler.
sampai sore 4 atau 5 sore. Sedangkan kalau mereka sekolah siang, itu mereka hanya mulai belajar dari sekitar pukul 1 sampai 4 sore. Baik, tentunya kami harapkan ada jalan keluar terbaik ya Mbak Francine, dan secepatnya ya supaya anak-anak ini bisa segera kembali belajar dengan nyaman. Betul. Terima kasih Mbak Francine Wijoyo, kuasa hukum wali murid SDN Pondok Cina 1 sudah bergabung bersama kami.